Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah kelak di hari kiamat akan bertanya kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Jika engkau memiliki semua yang ada di bumi, apakah engkau akan menebus dirimu dengannya?" Orang itu menjawab, "Ya." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku dahulu meminta kamu sesuatu yang lebih ringan ketika engkau masih berada dalam sulbi Adam, yaitu agar engkau tidak mempersekutukanku, namun engkau tetap memilih untuk berbuat syirik." إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala lan temurun fil yahudi ing dalem wong Yahudi. Apa innal ladzina kafaru ila akhiri dawuh innal ladzina kafaru ila akhiri. Innal ladzina sedune wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina bi Isa kelawan Nabi Isa. Ba'da imanihim ing dalem sawise imani alladzina bi Musa kelawan Nabi Musa. Sumasdatu mongko keri-keri tambah sapa alladzina kafaru apane kufron kufure bi Muhammadin kelawan Nabi Muhammad. Iku lan tuqbal ora bakal den trima apa taubatuhum tobat alladzina idza ghurghuru tatkalane sekarat sapa alladzina kafaru au matu utawa mati sapa alladzina kafaru kufarun hale padha kafir. Wa ulai kalan utawi mengkon-mengkon alladzina kafaru hum ya ulai iku ad-dalluna wong kang padha sasar kabeh. Innal ladzina satune wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina wa matu lan mati sapa alladzina wa hum hale utawi alladzina kafaru iku kufarun padha kafir kabeh. Fala yuqbala mongko iku ora bakal den trima min ahadihim saking salah sijine alladzina apa milul ardi kira-kirane sak kebake bumi miqdaru ma tegese kira-kirane barang yam lauha kang ngebaki apa ma ing ard apane zahaban emase wala wiftadalan senajan gawe tebusan sapa ahad bihi kelawan milul ardi. Udkhila den lebuake apa alfaufa fi khabari inna ing dalam khabari inna isyibhil ladzina krana serupane alladzina bi syarti kelawan syarat wa idzanan lan krana meruhake bitasabbubi adamil qabuli kelawan kasebaban ora onone nerima anil mauti saking mati alal kufri ing atase kufur. Ulaika utawi mengkon-mengkon alladzina iku lahum tetep kedua ulaik adzabun utawi siksa alimun kang banget lorone mu'limun tegese kang larake. Wa malan ora ana iku lahum tetep kedue ulaik minasyirina utawi wong kang nulungi mani ing tegese wong kang padha nyegah kabeh minhu saking siksa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian tafsir Jalalain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat 90 dan 91. Kedua ayat ini
berisi peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak mempermainkan iman dan tidak menunda-nunda bertaubat sampai ajal tiba. Sebelum ke pembahasan ayat, mari kita tata dulu niat kita bahwa kita di sini dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu karena Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, dan kita sadari semua ini atas pertolongan dan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-91 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kaum Yahudi. Perjalanan spiritual mereka sangat tragis. Mereka awalnya beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan kitab Taurat. Lalu mereka menjadi kafir dengan menolak Nabi Isa alaihissalam dan Injil. Kemudian bertambah lagi kekafirannya ketika mereka menolak Nabi Muhammad SAW dan Al-Quranul Karim. Jadi orang Yahudi sudah dihukumi kafir ketika mereka menolak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, dan bertambah lagi kekafirannya ketika menolak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya. Lalu apa akibat bagi orang yang berkali-kali menolak kebenaran? Allah Subhanahu wa taala menegaskan untuk bala taubatahum, tobat mereka tidak diterima. Kapan tobat itu tidak diterima? Dalam tafsir Jalalain dijelaskan idza ghargharu aw matu kuffaro, ketika mereka baru mau bertobat saat nyawa di kerongkongan, yaitu saat sakaratul maut, atau ketika mereka mati dalam keadaan kafir. Pemirsa yang dihormati Allah, ini menjadi peringatan besar bagi kita semua. Pintu taubat Allah SWT memang sangat luas, tetapi pintu itu tidak terbuka selamanya. Ketika nafas sudah tersendat di tenggorokan, penyesalan ini tidak lagi berguna. Maka mereka yang terus menunda taubat akan menjadi golongan yang jauh dari keselamatan. Pemirsa yang dirahmati Allah, ayat berikutnya menggambarkan nasib orang yang mati tanpa iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidak akan diterima dari salah seorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus dirinya dengan emas sebanyak itu. Pemirsa yang dihormati Allah, di dunia seseorang bisa membeli kebebasan atau membayar tebusan, tetapi di akhirat hal itu tidak mungkin terjadi. Meskipun orang kafir ingin menebus dirinya dari neraka dengan emas sepenuh bumi, Allah tidak akan menerimanya. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah kelak di hari kiamat akan bertanya kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Allah Subhanahu wa taala bertanya, jika engkau memiliki semua yang ada di bumi, apakah engkau akan menebus dirimu dengannya? Orang itu menjawab, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku dahulu meminta kamu sesuatu yang lebih ringan ketika engkau masih berada dalam sulbi Adam, yaitu agar engkau tidak mempersekutukanku, namun engkau tetap memilih untuk berbuat syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah menutup ayat ini dengan peringatan tegas dengan firman-Nya yang artinya bagi mereka itulah siksa yang pedih dan mereka tidak memperoleh penolong. Mereka akan mendapatkan adzabun alim, siksa yang menyakitkan.
dan tidak ada penolong sedikit pun. Tidak ada teman yang bisa menolong, tidak ada backingan, tidak ada syafaat bagi orang yang mati tanpa iman. Pemirsa yang dirahmati Allah, pelajaran besar dari tafsir ini adalah betapa mahalnya hidayah dan betapa berharganya husnul khotimah. Jangan sampai kita seperti kaum yang disebut dalam ayat ini, yang sudah mengetahui kebenaran tetapi terus menolaknya, hingga kekafirannya bertambah. Harta sepenuh bumi tidak akan berguna, tetapi sedikit iman yang kita bawa mati akan menjadi penyelamat abadi. Pemirsa yang dihormati Allah, dari ayat ini kita juga belajar bahwa iman yang ada di dalam dada kita saat ini, sekecil apapun, itu harganya lebih mahal daripada emas sepenuh bumi. Kita sering merasa miskin saat dompet kita menipis, tapi kita jarang merasa miskin saat iman kita menipis. Padahal kita sedang menggenggam permata yang nilainya melebihi jagat raya. Maka jagalah iman seperti menjaga nyawa kita. Jika suatu hari harus memilih antara kehilangan dunia atau kehilangan iman, biarlah dunia yang pergi, sebab emas sepenuh bumi akan habis, atau akan kita tinggalkan untuk jadi rebutan ahli waris. Sementara iman sekecil apapun bisa menjadi sebab rahmat Allah yang tak terhingga. Pemirsa yang dirahmati Allah, sekian tafsir jalan kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.